Apa? Aku nggak butuh apapun yang menyimpan kenanganmu. Apa-apaan itu? Evelyn. Evelyn, astaga, kau baik-baik saja? Ada apa? Hei, Aduh, Desi. aku harus pergi ke... Oke, kita ke rumah sakit. Ayo, cepat. Bayinya terlihat sempurna. Iya. Oh ya? Tapi Evelyn, kulit perutmu sensitif dan bisa timbul guratan kulit. Mungkin akan membantu bila suamimu oleskan minyak ini padamu setiap hari. Oke, berarti sekarang kau jadi pemijat. Kelihatannya begitu. Kita lakukan dulu tes darah sebelum pulang. Astaga, tes darah lagi. Kau kan tahu aku takut jarum. Aku nggak bisa. Aku tahu. Nggak apa-apa, tenang saja. Permisi. Hei, Desi. Kau sudah kembali? Benarkah? Astaga. Tuan Edward, tes untuk istrimu belum selesai. 6 tahun menikah, Edward, dan masih saja abaikan segalanya saat Desi menelpon. Evelyn, Desi lagi sedih sekarang. Aku harus temani dia. Nikmati saja kekemu dan sisakan sedikit untukku, oke? Selamat ulang tahun. Aku turut berduka. Jangan bersedih. Dia sayang padamu. Hei, Desi. Tenang saja, itu cuma geledek. Ya, jangan diputus. Kita ngobrol sampai kau tertidur, oke? Ya. Kupikir setelah Desi menikah dan pindah ke luar negeri, jarak itu akan mendinginkan hubungan mereka. Aku nggak menyangka dia akan kembali. Nggak apa-apa. Aku bisa sendiri. Ini enak. Di sini? Ya. Oke. Oke, kau suka itu? Ini enak. Gila kan? Ini memang gila, iya. Tunggu. Kau rasakan tendangannya? Astaga, dia bergerak. Bayinya mengira kaulah ayahnya. Iya. Oh, rasanya begitu. Evelyn, apa? Kau pulangnya cepat? Kau nggak apa-apa kan? Jangan sentuh aku dengan tangan itu. Kau pasti istrinya, Evelyn. Senang bertemu denganmu. Kau sungguh beruntung punya suami yang begitu baik. Istrimu yang hamil 17 minggu. Nyaris nggak tahan melewati tes darah dan harus pulang ke rumah sendirian sementara kau di sini bersamanya. Sayang, jangan marah. Dia baru saja bercerai dan kehamilannya berisiko tinggi. Dia butuh aku sekarang. Jangan buat ini jadi aneh begitu, sayang. Tolong jangan marah pada kami. Aku benar-benar minta maaf. Gak seharusnya aku jauhi suamiku yang kasar itu. Aku akan pergi cari tempat yang lain saja. Enggak, kenapa aku mesti marah? Memangnya kalian melakukan sesuatu di belakangku yang bisa membuatku marah? Apa-apaan, Evelyn? Kau serius? Dia itu teman lamaku. Kami besar bersama. Kau tahu ini kan? Sudahlah, tolong. Nggak usah diributkan, oke? Jadi Edward, kami... gak apa-apa. Gak apa-apa. Desi. Aku pergi saja. Hei, tunggu. Kau nggak boleh sendirian ke tempat lain. Kau tetap di sini. Tunggu sebentar. Dia tinggal di sini. Iya, apa salahnya? Dia bisa pakai kamar bayi. Ayo. Aku gak bisa cepat-cepat. Naiknya satu-satu. Jujur, aku nggak tahu kau bisa. Aku mencoba. Kamarnya di sini. Pakai saja kamar ini. Sinar mataharinya paling bagus. Tunggu. Kau tahu ada lusinan hotel di sepanjang jalan. Kenapa dia harus tinggal di sini? Kenapa harus di kamar bayi? Berhentilah mengganggunya. Dia hamil dan nggak punya tempat tinggal. Bayinya juga belum lahir. Biar saja dia tinggal di sini. Apa salahnya? Ayo, minggirlah. Dulu saat kita masih kecil dan aku dititipkan ke keluargamu, entah bagaimana kau tahu cara menjagaku. Gak ada yang berubah. Aku tahu kita sudah lama berteman, tapi aku merasa jadi penghalang di antara kalian. Jadi, mendingan aku ke hotel saja, gak masalah. Desi, jangan. Aku kan pernah bilang sebelum kita menikah,
Sejak kecil kami tinggal serumah dan saling kenal selama 15 tahun lamanya. Dia keluarga. Bagaimana denganku? Bagaimana denganmu? Kau nggak bisa anggap dia keluarga? Hah? Apa? Kenapa nggak bisa baik hati dan pengertian seperti biasanya? Lihat akibat ulahmu. Astaga, dia menangis. Sudahlah, tolong jangan salahkan dia, oke? Ini bukan salahnya. Ini salahmu. Harusnya kau nggak datang. Kau ini sedang apa? Apa kau sudah gila? Maafkan aku, oke? Aku nggak berniat menimbulkan masalah. Aku hanya mencari tempat untuk membuatku merasa betah. Kau... Aku akan pergi saja. Daisy. Daisy. Sialan. Apa-apaan itu tadi? Kau sungguh membuatku kecewa. Sebaiknya kau berdoa untuk Daisy, bayinya baik-baik saja. Atau aku nggak akan memaafkanmu. Pikirkan itu baik-baik. Hei, apa yang kau pikirkan? Aku membawakanmu cake. Sayang, hei, aku minta maaf. Aku bawakan kau sesuatu. Hah? Bukalah. Ayo, buka. Hah? Kau menyukainya? Terima kasih. Mari ku pakaikan. Terlihat cantik kau pakai. Aku tahu aku memang salah. Tapi aku janji padamu, kau dan bayi kita yang utama. Aku beri Daisy kode pintu kita. Kau, apa? Dia cuma... Hei, astaga. Biar ku bawakan. Terima kasih. Mantanku bahkan gak sebaik kau. Bodohnya aku. Itu sebabnya dia mantanmu. Mengira Edward akan bisa move on darinya. Hai Evelyn, kalungmu imut. Aku dan Edward ke pelelangan hari ini. Dan dia memohon padaku untuk membelikan kalung yang paling mewah untukku. Karena janjinya dulu padaku. Di luar nalar kan? Benarkah itu? Ya, Evelyn. Aku selalu menepati janjiku. Kami tadi pergi berbelanja hari ini. Lalu kami lihat kalung ini dan mengingatkannya pada kalung yang pernah dia belikan. Karena aku pikir itu akan tampak cantik kau kenakan. Kenapa nggak aku minta dia belikan saja untukmu? Jadi kau berikan aku kalung miliknya? Apa? Hah? Kau ini bicara apa? Itu kalung baru Apa yang... artinya kalau itu mirip seperti yang pernah kau berikan padanya? Astaga, apa masalahmu sekarang, Evelyn? Kalung itu cantik kau pakai, ya kan? Kau sendiri juga nggak suka pakai kalung. Lalu, apa masalahmu? Lihatlah yang ini. Kau menyukainya? Ya? Bisa tolong kau bungkuskan kalung yang ini? Kekasihku layak dapat permata terbaik di dunia. Evelyn, apa yang kau harapkan? Apa? Aku nggak butuh apapun yang menyimpan kenanganmu. Apa-apaan itu? Evelyn. Evelyn, astaga, kau baik-baik saja? Ada apa? Hei, Aduh, Daisy, Daisy. aku harus pergi ke... Oke, kita ke rumah sakit. Ayo, cepat. Aku tahu kau merasa kurang nyaman saat ini. Jadi santai saja dan cobalah rileks demi bayimu, oke? Aku tahu. Itu gila. Iya. Sungguh pasangan yang mesra. Pria itu begitu menyayangi istrinya. Wanita itu sungguh beruntung. Tapi kondisimu cukup parah. Kenapa suamimu belum juga kemari? Ya, kalian berdua pasangan yang mesra. Edward, kau bertingkah seolah bayinya adalah yang terpenting. Kau selalu bilang dia bagian keluarga. Lalu bagaimana denganku? Bagaimana dengan bayi kita? Evelyn, maukah kau kembali ke firma desain? Kami butuh kau di sini.
Kau tulang punggung kami. Setelah aku melahirkan bayiku, aku akan memberimu jawaban. Tuan, boleh aku bicara? Kau mengontrol seluruh grup Walton. Kenapa begitu terlibat dengan firma desain arsitektur ini? Bidang usahamu yang lain jauh lebih penting. Karena firma ini milik Evelyn. Dia benar-benar hebat sebelum memilih jadi ibu rumah tangga. Meski dia hanya tunjukkan sekejap gairah untuk kembali, maka akan kupastikan jalan itu disiapkan untuknya. Evelyn, aku sungguh menyesal. Andai saja ku nyatakan perasaanku lebih dulu, mungkin ini gak akan berakhir seperti ini. Tunggu, perlahan jalannya. Pelan-pelan. Maaf. Santai, Desi. Tenang saja. Awas kepalamu. Tunggu. Desi sedang hamil tua. Aku rasa kursi belakang mungkin lebih nyaman untuknya. Iya. Desi lihat di TikTok. Katanya kursi belakang bisa memicu kelahiran dini saat hamil tua. Aku nggak bisa ambil risiko itu. Dan kau percaya? Benar-benar konyol. Aku tadi cuma cerita saja, tapi Edward malah percaya. Jangan marahin dia. Dia hanya perhatian padaku saja. Tapi hasil tesnya sempurna, jadi kau gak perlu khawatir. Mulai sekarang, tempat itu untukmu. Dan hanya untukmu. Oke. Kelihatannya dia lebih peduli pada aku ya. Hati-hati gaunmu. Hati-hati gaunmu. Masuklah ke mobil, nanti kita telat. Mari ku pakaikan sabuknya. Kau memang perhatian. Edward, aku ada berita bagus. Aku diterima kerja di Excellence, firma desain terkemuka di dunia. Itu luar biasa. Aku tahu. Wow. Baguslah. Excellent. Itu firma desain yang kudirikan bersama Erin. Bagus. Bisa kau nyalakan musik riang untuk merayakannya? Apapun untukmu. Ini enak kan? Benar. Desi, stop. Aku tahu musiknya enak. Gak bisa. Naikkan kursinya, aku gak bisa. Naikkan kursinya, bayiku. Ingat kita pernah ke konsernya? Ya, aku ingat. Hah? Ya, itu malam terbaik kita. Gak ada matinya. Aku tahu. Kita begadang sampai jam 5 pagi. Sepertinya jam 6 pagi. Iya, jam 6. Naikkan kursinya. Naikkan volumenya. Oke, baiklah kita lanjut. Kita dansa begini. Lihat, seperti ini. Ingat dansa ini? Oh iya, aku tahu saja. Hati-hati langkahmu. Kau benar-benar menjaga kami. Bisa-bisa bayinya menyangka kau ayahnya. Terima kasih. Ada apa? Kau gak enak badan? Aku nyaris kehabisan nafas di belakang sini. Aku tadi menjerit sekeras-kerasnya, kau nggak dengar. Maafkan aku. Edward tadi terlalu gembira. Aku diterima kerja jadi dia nggak perhatikan. Jangan begitu. Jangan merasa bersalah. Itu bukan salahmu. Aku senang kau diterima kerja. Aku gembira. Tentu saja. Ayo. Jangan sentuh aku. Oke. Astaga. Lihat ulahmu. Sial. Astaga. Ayo bangun. Kenapa kau selalu jahat pada Daisy? Ini semua ulahmu sendiri. Edward, mungkin selama ini aku hanyalah gadis cadangan bagimu. Ayo, kita masuk. Kau nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Sudah baik kan? Ayo, cobalah. Aku tahu cookies manis adalah kesukaanmu. Terima kasih. Iya. Cookies minta maaf ini gak ada artinya. Kau masih gak paham maksudku sebenarnya. Astaga, ini benar-benar enak. Rasanya seperti cookies buatanmu dulu. Dari mana kau tahu mentega kacang itu kesukaanku? Mentega kacang? Astaga, aku alergi berat kacang-kacangan. Aku tahu, belakangan ini kau merasa sedih. Jadi aku ingat kalau kau dulu suka itu.
Iya. Astaga. Apalagi sekarang, Evelyn? Setiap kali aku bicara dengan Desi, kau buat ulah. Apa? Hah? Ada apa? Astaga, hentikan ulahmu. Kenapa kau banting piringnya? Itu kukis kesukaan Desi. Jantungku masih berdebar, aku benar-benar takut. Baiklah, cukup. Kalau kau gak enak badan, kenapa gak istirahat di kamar? Kenapa kau malah mengganggu kami? Ya? Ayo, bangun. Ayo, aku muak dengan semua ini. Pikirkan perbuatanmu. Aku nggak bisa bernapas. Maafkan aku, bayiku. Apa? Hah? Bagus sekali, kita akan punya bayi. Punya bayi. Jadi aku takut. Kau tidak apa-apa kan? Gak apa-apa. Bagus. Pak. Edward, aku masih belum puas. Kau suka sama Dan itu? kau diam saja melihatku makan. Iya, Dan itu buatku malu. iya aku diam saja. Bayi itu sudah mati. Dan mungkin itu adalah akhir dari kita. Tamat sudah, Edward. 911, what's your emergency?